Baik, contoh soal yang pertama, jelaskan dari mana tata surya dapat terbentuk. Dan yang kedua, pada teori nebula digambarkan bahwa planet-planet dibangun melalui proses, dan nanti akan kita lihat melalui penjelasan berikut ini. Baik, mari kita simak video berikut ini tentang pembentukan alam semesta yang mencakup juga teori nebula. Tanpa kita sadari, kita yang selama ini sibuk dengan kegiatan sehari-hari dan mempelajari segala hal, semua hanya terbatas pengetahuan di bumi yang kita tinggali. Padahal sesungguhnya kalau ingin melihat lebih luas bumi kita yang begitu besar ini, hanyalah satu bagian kecil pada tatanan tata surya dan bahkan alam semesta. Ketika membahas mengenai luar angkasa dan tata surya, mungkin sekilas yang ada dalam bayangan adalah skene pada film science fiksi seperti Star Wars, Guardian of the Galaxy, dan sejenisnya. Tentunya kisah-kisah tersebut juga muncul bukan atas inspirasi fenomena alam, dan juga teori-teori pembentukan alam semesta yang menjadi rahasia sejak dahulu kala. Para ilmuwan dan ahli astronomi sudah mengamati semua yang ada di luar angkasa sejak dahulu kala. Oleh sebab itu, munculan berbagai teori yang dikemukakan untuk memperjelas dan memberikan benang merah atas semua pertanyaan kita saat ini. Yang dalam ilmu astronomi ada sejumlah teori yang proses terbentuk alam semesta beserta isinya. Teori ini bisa saling berkaitan dan ada pula yang bertentangan, tapi semuanya dipercaya untuk dijadikan acuan pembelajaran masa depan. Baik, kita akan membahas teori nebula. Bagi para pengamat tata surya atau bagi kamu yang tertarik dengan pembahasan seputar astronomi, mungkin sudah tidak asing lagi mendengar istilah teori nebula ini di telinga, sebab teori inilah yang paling banyak diterima oleh ilmuwan dan saintis. Istilah nebula sendiri juga memiliki arti awan atau juga berarti kabut yang juga dicetus oleh seorang ilmuwan pada tahun 1755. Yang mana menjelaskan bahwa tata surya terbentuk berawal dari gumpalan gas seperti awan atau kabut dalam jumlah besar. Gumpalan awan atau kabut ini sebagian besar berasal dari gas hidrogen yang memiliki suhu sangat panas. Gugusan kabut atau nebula yang berputar dan membentuk matahari serta planet-planet lain di garis tata surya. Teori nebula sendiri memiliki banyak versi menurut penelitiannya dan kesimpulan para ilmuwan terdahulu. Berikut ini adalah teori pembentukan tata surya yang dipaparkan. Yang pertama, teori nebula menurut Kant mengungkapkan bahwa pembentukan tata surya berawal dari sebuah nebula atau awan yang berotasi secara perlahan dan ditarik oleh gaya gravitasi. Gravitasi inilah yang akhirnya membentuk sedikit demi sedikit menggumpal dan mengeras menjadi susunan pada tata surya kita. Yang kedua, teori nebula menurut Laplace. Teori milik Kant ini semakin dikuatkan dengan adanya pendapat dari Simon Laplace, seorang ahli matematika dan juga astronom. Laplace menjelaskan lebih detail mengenai peranan teori nebula dalam proses pembentukan tata surya. Berdasarkan penemuan Laplace, teori nebula merupakan terjadinya alam semesta mulai dari matahari. Matahari berawal dari sebuah bola gas panas yang berputar dengan sentrifugal atau berputar mengarah keluar dengan cepat. Materi dan gas yang berada pada sisi luar bola tersebut pun terlempar menjauh dan mendingin sehingga membentuk sebuah planet. Sedangkan bola panas inti tadi semakin panas dan membentuk matahari. Yang ketiga, teori nebula menurut C. von Weizsäcker. Ketika Kant dan Laplace telah memaparkan mengenai teori nebula ini, pada abad 20 seorang ilmuwan Jerman juga mengikuti menyuarakan teori nebula versi dirinya. Menurutnya, pada zaman purba pernah ditemukan lapisan besar gas berupa hidrogen serta helium. Sebagian dari gas tersebut berada di luar jalur khatulistiwa matahari dan sisanya menghilang begitu saja. Adanya tekanan dari energi panas matahari kemudian membuat gas ini meninggalkan unsur yang lebih berat dan terkumpul pada satu garis massa. Rangkaian kumpulan massa berasal dari gas juga menarik material padat di luar angkasa hingga terkumpul dan memadat menjadi sebuah planet. Proses pembentukan tata surya dilihat dari teori nebula. Berawal dari kumpulan kabut, apabila menarik kesimpulan dari pemaparan para ilmuwan terdahulu, dapat disimpulkan jika alam semesta ini terbentuk berawal dari gugusan awan atau kabut.
Gugusan kabut ini sebenarnya adalah partikel-partikel gas yang sebagian besar mengandung hidrogen dan helium. Gas ini juga yang paling sering ditemukan pada planet-planet lain, termasuk bumi pada zaman purba. Gumpalan awan yang besar dan panas ini adalah awal terbentuknya matahari sebagai pusat tata surya. Nebula berotasi. Gugusan kabut yang berupa gas berotasi dan berputar cepat hingga memiliki tekanan gravitasi yang cukup kuat. Nebula yang berotasi semakin lama, semakin kuat gravitasinya. Kandungan gas yang berada di dalamnya juga menyebabkan panas yang begitu tinggi. Inilah yang nantinya membentuk matahari. Selama berotasi, ada sebagian gas yang berada di dalam lintasan dan ada pula yang berada di luar jalur perputaran matahari dan membentuk seperti cincin di sekitarnya. Penyebaran gas pada di luar garis matahari. Nebula atau kabut yang berada di luar garis lintasan matahari ini pada akhirnya berputar mengelilingi matahari seperti cincin. Gas di sekitar cincin matahari ini juga membuat rotasi sendiri sembari mengelilingi matahari. Gas memadat menjadi planet. Nebula yang berotasi dalam lintasan cincin matahari ini masih memiliki tekanan gravitasi matahari. Adanya gravitasi ini membuat gas, debu, dan benda-benda di luar angkasa sekitarnya tertarik oleh gaya gravitasi dan menyatu. Nebula yang berasal dari gas panas juga lama-kelamaan mendingin dan memadat, sehingga saat itulah material gas, debu, dan benda padat lainnya menyatu menjadi planet bundar berotasi. Layaknya sebuah cincin nebula yang berada pada jalur lintasan matahari membentuk planet-planet yang ada di tata surya, mulai dari Merkurius hingga Pluto yang sebelumnya akhirnya menghilang. Planet-planet yang berada pada jalur terluar matahari memiliki suhu paling dingin, sedangkan yang paling dekat dengan matahari masih memiliki gas-gas panas milik matahari. Jika dilihat dari proses dan korelasinya, maka teori nebula ini yang paling banyak dipercayai sebab paling dekat dengan kenyataannya. Namun teori apapun itu tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, begitu juga pada nebula. Jadi untuk jawaban dengan soal yang pertama adalah tata surya terbentuk dari gumpalan awan nebula dengan jumlah yang sangat banyak yang berputar menyerupai cakram lalu berubah bentuk menjadi planet dan matahari. Dan untuk jawaban nomor 2 adalah dibangun melalui proses akresi atau pengumpulan partikel-partikel kecil menjadi besar, awan gas dan debu primordial. Sekian dari penjelasan materi tentang terbentuknya sistem tata surya. Saya ucapkan terima kasih.